Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Apa kabar Anda semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari ini kita belajar daring, yakni belajar tema 7. Jadi di sini Anda di rumah boleh membuka buku Buppetik G subtema 3 yang terdapat pada halaman 86, di mana kita belajar tentang muatan IPA. Di sini Bapak akan menjelaskan tentang gaya gravitasi dalam kehidupan sehari-hari. Tentu kita ketahui gaya gravitasi adalah gaya tarik-menarik yang terjadi antara semua partikel yang memiliki massa dan bobot di alam semesta. Jadi gaya gravitasi ini adalah gaya tarik-menarik. Gaya gravitasi yang ada di bumi disebut juga sebagai gaya gravitasi bumi. Dengan adanya gaya gravitasi bumi ini menyebabkan seluruh benda yang di bumi dan menyebabkan seluruh benda yang ada di bumi tidak melayang-layang. Jadi kalau tidak ada gaya gravitasi bumi, maka kita akan melayang-layang dan bisa saling bertabrakan. Apa contohnya gaya gravitasi bumi? Gaya gravitasi bumi contohnya buah mangga jatuh dari pohon, atau kita lempar bola ke atas jadi dia jatuh ke bumi, itu disebut sebagai gaya gravitasi bumi. Benda yang jatuh ke bumi semakin dekat dengan bumi, maka akan semakin kuat tarikannya ke dalam bumi, karena itu terjadi adalah disebabkan oleh gaya gravitasi bumi. Contoh yang di luar angkasa, astronot. Astronot ini tidak mendapatkan gaya gravitasi, makanya di luar angkasa akan terjadi seperti melayang-layang. Jadi di bumi kita ini dengan adanya gaya gravitasi bumi, makanya kita bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Bisa dibayangkan kalau tidak ada gaya gravitasi bumi, maka seperti tadi dia akan melayang-layang dan kita pun semua bisa saling tabrakan. Jadi bisa dipraktekkan contohnya, ataupun bisa kita lihat adanya gaya gravitasi bumi seperti tadi, buah kelapa jatuh ke bawah, atau kita lempar bola ke atas maka bola tersebut jatuh ke bawah, maka itu disebut sebagai gaya gravitasi bumi. Jelas ya Ananda ya, itu mengenai gaya gravitasi bumi. Kemudian Bapak di sini akan menjelaskan tentang gaya gesek pada kehidupan sehari-hari. Di sini apa itu gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari? Jadi apa itu gaya gesek? Gaya gesek adalah gaya yang berlawanan arah dengan arah gerak benda. Gaya gesek timbul akibat adanya sentuhan antara benda dengan bidang lintasan sehingga menjadi gesekan. Contoh gesekan itu bisa kita lihat terjadi pada roda ataupun pada contoh ban sepeda motor, yaitu ini ban sepeda motor dengan jalan. Jadi dia begini, ini disebut gaya gesek. Semakin kasar suatu benda, maka gesekannya semakin besar. Contoh ban mobil itu ataupun ban sepeda motor itu dibuat beralur, itu tujuannya untuk memperbesar gaya gesek. Jadi kalau ban mobil tidak, alurnya itu sudah tipis, dia itu tidak lagi bagus dan licin, dia itu akan menimbulkan gaya gesek yang semakin kecil dan bisa berpotensi kecelakaan ataupun mudah terpeleset. Jadi gesekan ini contoh, ada lemari, kita buat rodanya jadi dia itu lebih mudah untuk digeser ataupun untuk mengecilkan gaya gesekan terjadi tadi. Pada mesin kendaraan dibuat ataupun diberikan pelumas itu untuk mengurangi
untuk mengurangi kerugian yang terjadi akibat gesekan tersebut. Nah, kita juga ketahui kalau tidak ada pelumas pada kendaraan tersebut, mungkin mesin itu akan rusak. Nah, itu ya Ananda ya. Jadi untuk mengenai gaya gesek, mudah-mudahan Ananda sudah paham dan itu bisa dibaca pada halaman 87 di buku petik G. Di sini sudah diterangkan sangat jelas. Sekarang kita masuk bagian SBDP, yaitu perbedaan aplikasi, kolase, mosaik, dan montase. Kalian telah belajar tentang aplikasi, kolase, mosaik, dan montase. Apa saja perbedaan keempat karya tersebut? Di sini kita belajar aplikasi menggunakan potongan kain yang dibentuk sesuai pola, kemudian ditempel ataupun dijahit sebagai hiasan. Kolase menggunakan bahan-bahan yang digunting menurut pola yang diinginkan. Sedangkan mosaik menggunakan kepingan-kepingan bahan yang disusun sesuai pola yang diinginkan. Kemudian ada montase menggunakan bahan berupa potongan-potongan gambar dari berbagai sumber. Dari di sini jelas perbedaannya. Ini ada contohnya, ada contoh aplikasi, ada contoh kolase, ada contoh mosaik, dan kemudian ada contoh montase. Jelas ya? Sekarang kita masuk bagian pelajaran IPS. Ananda lihat di sini yang IPS pada halaman 96. Ayo Ananda buka bukunya semua pada halaman 96 yang masih tetap buku petik 4G. Ada di situ tentang keragaman kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia. Kita juga tahu dan kita melihat di sekitar kita ada beberapa keragaman ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Lihat, manusia melakukan berbagai kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satu bentuk kegiatan yang dilakukan adalah kegiatan ekonomi. Masyarakat melakukan beragam kegiatan ekonomi. Jadi di sini kita membahas tentang keragaman kegiatan ekonomi yang dipengaruhi oleh sumber daya alam dan kondisi lingkungan sekitar. Kita bahas satu-satu beberapa keragaman kegiatan ekonomi yang ada di Indonesia. Apa itu contohnya? Di sini yang pertama ada pertanian. Pertanian adalah penanaman atau pengelolaan tanaman tertentu pada bidang tanah yang dilakukan untuk memperoleh hasil ataupun sumber pangan, bahan baku industri ataupun sumber energi. Jadi contoh pertanian adalah padi, bisa kita dengan menanam padi, menanam jagung, sayur-sayuran, dan lain-lain. Itu termasuk bidang pertanian. Itu ekonomi yang pertanian. Biasanya pertanian itu dilakukan oleh masyarakat yang berada di daerah dataran rendah. Seperti pelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang dataran rendah. Kegiatan apa saja yang dilakukan pada dataran rendah itu termasuk bidang pertanian. Sudah. Lanjut yang kedua, kegiatan ekonomi peternakan. Peternakan adalah kegiatan pengembangbiakan hewan untuk memperoleh keuntungan ataupun hasil dengan mengambil daging, bisa dagingnya, bisa susunya, bisa kulitnya, bisa telurnya, ataupun tenaganya. Contoh, peternakan kita beternak kerbau. Kerbau ini bisa kita ambil tenaganya untuk membajak sawah, bisa. Kulitnya bisa kita jual, dan kulitnya juga bisa, atau contoh sapi yang lainnya, sejenis sapi dan kerbau, kulitnya bisa dijadikan sebagai alat gendang. Dan bisa juga dikonsumsi dagingnya, susunya juga bisa diambil. Baru yang kemudian contohnya ayam. Ayam kita bisa mengambil manfaatnya, itu bisa dari telurnya dikonsumsi dan dagingnya dikonsumsi. Bahkan bulunya pun bisa digunakan sebagai untuk
untuk membersihkan debu bisa. Jadi ataupun untuk kerajinan tangan ataupun kerajinan yang lainnya bisa digunakan dari bulunya. Dan kotorannya pun bisa digunakan sebagai pupuk itu dari ayam. Jadi dari ayam ini kita banyak mengambil manfaatnya dari ayam tersebut. Nah, baru ada juga ada juga di bagian peternakan ini yang bisa kita ambil manfaatnya banyak. Nah, contoh seperti kalau seperti hewan itu kita kembang biakan. Contoh hewan ada seperti hewan peliharaan, contohnya kucing. Nah, itu bukan untuk dikonsumsi, tetapi untuk dipelihara. Nah, baru bagian kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia yang selanjutnya adalah perikanan. Perikanan adalah kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber hayati air ataupun sumber hayati perairan. Usaha perikanan meliputi penangkapan ataupun pembudidayaan ikan. Kalau penangkapan bisa kita lihat contoh kita menangkap ikan di laut ataupun di air, di perairan, di sungai bisa. Tetapi kalau kita menangkap ikan jangan pernah melakukan yang tidak diperbolehkan oleh pemerintah. Contohnya apa? Pengeboman secara liar, itu tidak boleh. Kalau kita membuat ataupun menangkap ikan secara berlebihan dengan melakukan bom ataupun melakukan sejenisnya seperti pukat yang lain-lain, pukat yang semua diambil semua, yang kecil sama yang besar diambil, itu akan mengakibatkan kerusakan ekosistem di perairan ataupun di laut. Jadi kita boleh mengambil ikan, ambillah dengan cara yang aman ataupun bukan dengan cara asal ngambil, bukan. Nah, baru ada juga pembudidayaan ikan. Pembudidayaan ini contohnya kita membuat kolam ataupun kita budidaya ikan, contohnya ikan lele, belut, ikan emas dan lain-lain. Boleh, itu termasuk kegiatan ekonomi di bidang perikanan. Baru kemudian kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat Indonesia ada di sini yang keempat, tadi yang ketiga perikanan, sekarang yang keempat yakni kehutanan. Kehutanan merupakan kegiatan pengelolaan pemanfaatan hasil hutan. Apa saja yang kita hasilkan dari hutan itu banyak. Contohnya seperti kayu jati, mahoni, damar, getah atau karet, sawit dan lain-lain. Itu termasuk hasil hutan. Rotan termasuk juga hasil hutan, nantinya akan digunakan untuk berbagai keperluan. Misalnya bahan baku industri. Contoh seperti kayu jati tadi bisa kita manfaatkan sebagai bahan mebel, untuk membuat lemari, untuk membuat kursi dan lain-lain. Itu menggunakan bahan baku kayu jati. Seperti karet ataupun getah bisa kita manfaatkan itu untuk pembuatan roda ataupun pembuatan ban mobil, ban sepeda motor, dan bisa juga sebagai campuran aspal. Itu yang kita ketahui. Baru sawit. Sawit sudah jelas tentu kita tahu. Sawit ini di pemanfaatan sawit bisa kita ambil sawitnya dan kita kelola untuk menjadikan bahan minyak goreng. Bisa. Jadi itu adalah itu adalah contoh dari pemanfaatan hasil hutan. Baru kemudian di sini yang kelima ada pertambangan. Pertambangan merupakan rangkaian kegiatan berupa pencarian, pemanfaatan, penambangan, pengolahan, pemurnian dan penjualan bahan galian. Bahan galian tersebut misalnya bisa itu berupa minyak bumi, bisa berupa gas alam, batu bara, belerang, emas, timah, dan perak dan lain-lain. Itu termasuk bahan pertambangan. Jadi bahan tambang ini contohnya minyak yang kita gunakan sehari-hari pada kendaraan roda motor, pada kendaraan sepeda motor ataupun mobil, itu adalah termasuk bagian dari hasil tambang ataupun pertambangan. Yang selanjutnya yang keenam, bagian perindustrian. Ekonomi di bidang perindustrian
banyak kita jumpai di masyarakat Indonesia, di mana perindustrian merupakan kegiatan mengolah bahan mentah menjadi bahan baku atau bahan jadi. Industri rumahan hanya membutuhkan modal dan tenaga kerja sedikit. Industri rumahan biasanya menghasilkan makanan ringan atau kerajinan. Sedangkan industri besar membutuhkan modal dan pekerja lebih banyak. Misalnya industri tekstil ataupun industri yang lain-lain. Kita bisa juga lihat di Batam ini banyak industri. Contoh di Muka Kuning banyak. Itu ada industri mobil, Rubicon, ada industri elektronik dan lain-lain. Jadi industri ini ada juga industri yang bisa kecil-kecilan kita buat. Contohnya apa? Contohnya pabrik tahu tempe. Itu bisa kita buat di rumah. Bisa, karena itu tidak terlalu membutuhkan biaya besar seperti sebesar industri elektronik, tidak. Karena industri tahu tempe ini bisa dilakukan di rumah. Dan ada juga seperti industri ataupun pabrik es. Contoh es kristal. Es kristal ini ada juga yang bermodalkan kecil, ada juga yang bermodalkan besar. Ada juga mesinnya paling sekitar 300 jutaan ada juga yang bahkan miliaran ada. Itu tergantung besar mesinnya. Itu bisa kita lakukan di rumah, industri yang kecil tadi, dan itu membutuhkan modal yang tidak terlalu banyak dan membutuhkan karyawan ataupun tenaga tidak terlalu banyak. Berbeda dengan industri yang besar tadi, seperti industri tekstil, industri sepeda motor ataupun industri elektronik dan lain-lain. Itu memerlukan modal yang besar dan memerlukan pekerja yang banyak. Lanjut. Kemudian di sini yang ke-8 ada bidang ataupun kegiatan ekonomi yang dilakukan Indonesia. Yang ke-8 adalah bidang perdagangan. Perdagangan merupakan kegiatan membeli barang dari produsen lalu dijual kembali ke konsumen. Paham? Jadi perdagangan banyak kita jumpai. Contohnya apa itu dagang? Contohnya di pasar. Seperti di sini bisa kita jumpai di pasar Seharapan. Kan? Di situ ada orang melakukan menjual barang. Jadi kita lihat yang pelajaran kembali mengenai perdagangan ini. Barang yang baru barang ini ada 3 macam. Ada bidang produksi, ada bidang distribusi, dan ada bidang konsumen. Jadi di sini kalau kita lihat dari perdagangan ataupun pemasaran, ini disebut dalam bidang distribusi. Contoh padi, orang yang menanam padi ataupun petani itu disebut sebagai produksi, ataupun orang yang memproduksi ataupun orang yang menghasilkan. Baru pasar ataupun yang akan menjualkan, yang akan menyalurkan itu disebut distribusi. Orang yang menyalurkan disebut distributor ataupun distribusi, pendistribusian. Baru kita yang membeli di pasar. Contoh kita beli beras untuk kita makan, kebutuhan kita sehari-hari kita belikan, itu disebut sebagai konsumen ataupun pemakai. Jadi Ananda jangan lupa pelajaran kita yang lalu di sini berkaitan, itu sudah sejalan dengan pelajaran sebelumnya. Di sini hanya memperjelas lagi. Sudah. Kemudian di sini yang ke-8 bidang kegiatan ekonomi yang ada di Indonesia. Yang ke-8 ada jasa. Apa itu jasa? Jasa merupakan kegiatan memberikan pelayanan kepada orang lain untuk memperoleh imbalan berupa uang. Jasa tidak berwujud tetapi dapat dirasakan manfaatnya. Ini jasa. Contoh jasa apa? Contoh jasa, contohnya seperti guru, guru kesehatan ataupun dokter. Itu disebut jasa. Dan jasa transportasi, ataupun kalau jasa transportasi bisa kita lihat seperti ojek. Ada ojek online, Grab, segala macam lain, itu disebut sebagai jasa ataupun dan lain-lain, banyak di bidang jasa. Mungkin cukup sampai di sini pelajaran kita hari ini. Ananda perbanyak di rumah membaca, karena sebentar lagi sudah mendekat ujian maksudnya ujian tengah semester. Perbanyak membaca agar ilmunya lebih banyak, agar wawasannya lebih banyak, karena ilmu itu harus kita perbanyak dengan membaca agar lebih dapat memahami. Jadi Ananda jangan balas membaca dan tulisannya diperbaiki. Seperti yang pernah Bapak bilang, untuk
kenaikan jenjang berikutnya maka tulisan akan diperhitungkan. Karena ini sudah masuk ke kelas 4, Bapak juga memaklumi 2 tahun terakhir ini kita corona. Bapak memaklumi 2 tahun terakhir sebelumnya itu banyak yang daring, tetapi kita sekarang sudah masuk tatap muka. Walaupun sekarang daring hanya ada kita lakukan sekali seminggu, tetapi tulisan terus dilatih sampai bisa. Dan membaca juga diperbanyak lagi agar lancar. Kalau sudah naik nanti ke kelas berikutnya, tidak ada lagi alasan tidak bisa menulis, tidak bisa membaca. Kalau toh nanti tidak bisa menulis dan membaca nanti, maka pada saat kenaikan kelas itu akan dipertimbangkan dilanjutkan atau tinggal kelas. Dah. Sekian dari Bapak, disudahi dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.